Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter menggelar laga uji coba pramusim melawan tim Serie C Italia Pergolettese. Bermain di pusat latihan Suning kemarin, Nerazzurri menang telak dengan skor akhir 8-0. Matteo Darmian, Andrea Pinamonti, dan Martin Satriano masing-masing menyerangkan 2 gol di babak pertama. Ditambah 1 gol dari Roberto Gagliardini sebelum turun minum. Francesco Nunziatini menambahkan gol ke-8 pada babak kedua. Setelah laga ini, Inter kemungkinan akan kembali menggelar laga uji coba lainnya pada hari Rabu melawan satu tim Serie B Italia. Striker Inter Romelu Lukaku kemungkinan sudah tersedia untuk laga uji coba berikutnya setelah ia kembali ke Milano untuk bergabung dengan skuad Simone Inzaghi yang tengah menjalani kampanye pramusim. Sedangkan Lautaro Martinez, Ivan Perisic, Alexis Sanchez, dan Arturo Vidal akan tiba paling lambat besok. Duo Italia Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella dijadwalkan akan bergabung dengan skuad Inter dalam minggu ini. Inter terus bekerja untuk memperkuat tim menjelang musim dimulai dan merampingkan para pemain yang tidak dianggap sebagai rencana utama proyek Simone Inzaghi musim depan. Lini serang Inter saat ini dianggap terlalu gemuk dengan kembalinya Edi Salcedo dan Facundo Colidio dari masa peminjaman. Dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, pelatih Nerazzurri tidak terkesan dengan performa dari Salcedo, Colidio, dan Andrea Pinamonti selama sesi latihan pramusim. Ketiga pemain dapat meninggalkan Inter baik dengan status pinjaman ataupun permanen. Permasalahannya berada pada Andrea Pinamonti. Klien dari Mino Raiola ini memiliki gaji sekitar 2,2 juta euro yang membuat banyak klub tak bisa menyanggupi gajinya. FC Internews.it melaporkan Napoli sedang mempertimbangkan untuk memboyong gelandang Inter Mattias Vecino sebagai pengganti gelandang mereka Diego Demme yang baru-baru ini menderita cedera serius. Merupakan langkah yang tepat bagi Napoli untuk segera bermanuver di bursa transfer musim panas ini mencari pengganti potensial. Dan nama Vecino menjadi target teratas mereka karena Spalletti sudah sangat mengenal karakter mantan pemainnya tersebut. Agen Vecino Alessandro Lucci diyakini telah melakukan kontak dengan Napoli mengenai kemungkinan kepindahan sang pemain. Menurut laporan dari Calciomercato, manajemen Inter tengah mempertimbangkan untuk memutus kontrak Ivan Perisic dalam rangka memangkas biaya gaji pemain untuk musim kampanye 2021-2022. Masa depan pemain tim nasional Kroasia itu di Inter tidak jelas, meskipun telah berkontribusi membantu klub memenangkan Scudetto musim lalu, dan Inter dikatakan sudah siap berpisah dengannya di musim panas ini. CEO Inter BP Marotta sedang mempertimbangkan untuk menerapkan solusi yang sama dua pemain Inter lainnya, yaitu Arturo Vidal dan Raja Nainggolan. Inter secara sadar harus mengurangi biaya beban dari gaji pemain hampir berkisar pada angka 15 hingga 20% yang diterima klub saat ini. Sebelumnya Inter telah melepas gelandang asal Portugal João Mario dengan status bebas transfer setelah memutus kontraknya berdasarkan kesepakatan bersama sehingga ia dengan leluasa pindah ke Benfica. Inter dirumorkan bakal segera melepas penawaran kepada kiper Ajax Andre Onana, kemungkinan dalam minggu ini. Hal ini diungkapkan oleh elinterista.it bahwa Nerazzurri telah mengidentifikasi pemain internasional Kamerun itu sebagai pengganti jangka panjang Samir Handanovic. dan manajemen Inter akan bertemu dengan agennya Albert Botiles dalam beberapa hari ke depan
untuk mencoba mencapai kesepakatan pribadi dengan sang penjaga gawang. Inter ingin mencapai kesepakatan untuk mengamankan jasanya secara gratis di musim panas tahun depan. Onana saat ini masih menjalani skorsing dari UEFA karena kasus doping. Onana dihukum larangan bermain selama 12 bulan di level klub maupun timnas. Ini setelah hasil tes doping yang dilakukan UEFA pada 30 Oktober tahun lalu yang menyatakan Onana positif memakai furosemide. Pemain asal Kamerun itu diperkirakan baru bisa kembali merumput pada bulan November 2021. Inter berharap dapat membuat terobosan dalam negosiasi untuk menandatangani gelandang Cagliari Nathan Nandes pada pertemuan dengan perwakilan klub Sardinia minggu ini. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri optimis bahwa kesepakatan dapat dicapai dengan formula pinjaman awal dengan kewajiban untuk membeli. Inter juga berusaha untuk menegosiasikan biaya pinjaman yang diminta oleh Cagliari. Sebelumnya pihak Cagliari meminta biaya peminjaman sebesar 10 juta euro, namun Inter enggan menghabiskan lebih dari 2 atau 3 juta euro untuk proses peminjaman ini. Media ANSA melaporkan bahwa CEO Inter BP Marotta menyarankan aturan jarak di dalam stadion harus dibatalkan untuk mencapai kapasitas 50%. Pemerintah Italia telah memberikan izin untuk stadion dibuka dengan kapasitas 50% dan penggemar hanya dapat masuk dengan Green Pass yang membuktikan status COVID mereka. Namun hampir tidak mungkin bagi klub manapun untuk mencapai kapasitas 50% dengan aturan jarak sosial 1 meter antar penggemar. Inter telah kehilangan 120 juta euro selama 2 musim terakhir setelah penutupan stadion untuk supporter efek pandemi COVID-19. Kemudian Marotta juga membahas masa depan striker Belgia yang menjadi andalan Inter dalam 2 musim terakhir kepada Sport Mediaset. Romelu Lukaku tak tersentuh bagi siapapun. Dia tidak untuk dijual, dia adalah pemain kunci untuk Inter. Seperti dilansir Corriere dello Sport, Nerazzurri menargetkan semua pemain dan staf divaksinasi menjelang awal musim berjalan. Klub akan mengatur putaran pertama vaksinasi sesegera mungkin sehingga memberikan cukup waktu bagi penerima untuk menerima dosis kedua sebelum musim dimulai. Namun vaksinasi hanya akan ditawarkan kepada mereka yang belum tertular COVID-19 dan situasi para pemain dan staf tersebut akan dipertimbangkan dengan tes sebelumnya. Banyak dari skuad telah menerima dosis pertama mereka, yaitu para pemain yang berkompetisi di Euro 2020 atau di Copa America. Tetapi Inter ingin memastikan pemain dan staf yang tersisa juga divaksinasi. Surat kabar itu juga memperingatkan sifat agresif varian Delta baru dari virus corona dengan Inter dan klub lain di Serie A akan melanjutkan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari lebih banyak kasus terjadi. Sebelumnya, sejumlah klub Italia mengeluhkan beberapa oknum pemain yang menolak vaksin. Federasi Sepak Bola Italia FIGC pun mengusulkan jika pemain tersebut harus membayar atas tindakannya. Beberapa pemain anti vaksin itu pun terdapat di berbagai tim seperti Lazio, Spezia, Empoli hingga Udinese.